Ibu bapak, saudari-saudara sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Santa Maria Immaculata Tarakan. Hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-13. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai dengan 42. Kalau hari Minggu yang lalu kita dihadapkan pada berbagai kemungkinan ancaman yang bisa dialami oleh para murid yang diutus oleh Yesus. Hari ini kita mendapatkan sabda yang lebih keras lagi. Yesus mengatakan, barang siapa mengasihi bapak, ibu, anak lebih daripada kasihnya kepadaku, tidak layak bagiku. Bahkan siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Mendengar tuntutan yang seperti itu, bagaimana reaksi kita? Spontan kita akan mengatakan bahwa sabda ini keras. Berat sekali mengikuti Yesus. Apakah ini sebuah kabar gembira? Bagaimana kita harus mensikapinya? Sabda ini tentu mempunyai latar belakang. Menurut para ahli, pada zaman itu, di tengah masyarakat, ada begitu banyak orang mewartakan tentang Mesias. Mereka menjanjikan bahwa kalau Mesias datang akan terjadi kemakmuran, musuh-musuh akan dikalahkan, semuanya akan damai, akan tentram. Tapi kenyataannya mereka pada saat itu sedang dijajah, sedang mengalami penderitaan. Maka warta yang mereka bawakan di tengah masyarakat menjadi sebuah berita palsu, hanya sebuah iming-iming, nanti, kelak, tapi kapan tidak akan pernah tahu. Ini warta palsu yang dikritik oleh Yesus. Yesus sendiri menyatakan dirinya sebagai Mesias. Tapi bukan Mesias yang seperti itu, melainkan Mesias yang akan mengalami penderitaan, Mesias yang akan ditolak, bahkan dianiaya oleh tokoh-tokoh agama saat itu. Kenapa? Karena yang diwartakan oleh Yesus berlawanan dengan apa yang diwartakan oleh orang-orang pada zaman itu. Mereka mewartakan mimpi, sedangkan Yesus mewartakan kenyataan, realitas. Maka ketika para murid memilih Yesus, mereka harus siap berhadapan dengan pendapat-pendapat lain yang berbeda. Bahkan bisa jadi pendapat yang berbeda itu datang dari keluarga sendiri, datang dari teman-teman sendiri. Mereka yang dekat dengan kita bisa jadi mempunyai pandangan yang berbeda dengan kita. Dan ketika sudah memilih Yesus, ketika kita sudah menentukan aku percaya dan memilih Yesus, kita akan dihadapkan kepada ketidaksetujuan mereka. Bahkan mungkin bisa terjadi konflik antara kita dengan mereka. Itulah kenyataannya. Memilih Yesus lebih dari segala sesuatunya. Sebetulnya bukan juga dalam artian kemudian membenci orang tua, pasangan, anak, dan sebagainya. Karena kita tahu pada bagian lain Yesus mengatakan bahwa
hukum yang utama adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kedua hal itu menjadi sebuah kesatuan yang tak terpisahkan. Kalau kita mengasihi Allah, kita juga harus mengasihi sesama. Karena Allah tidak kelihatan dan sesama kita yang kelihatan. Oleh karena itu tadi Yesus mengatakan juga, barang siapa memberi secangkir air kepada orang yang kecil ini, karena dia muridku, itu dia lakukan untuk aku. Berarti memilih Yesus berarti memilih untuk mencintai sesama dengan tulus, mencintai sesama dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mencintai Allah, kita juga harus mencintai sesama kita. Karena sesama kita yang kelihatan, yang ada di depan kita. Mungkin ada orang yang akan merasa, kok kamu memilih Yesus? Ya inilah pilihan. Meskipun dia tidak setuju, tetapi pasti mereka tidak akan menolak ketika kita tetap mencintai mereka, tetap berlaku adil kepada mereka, tetap memberikan uluran tangan kepada mereka. Disinilah kita diminta oleh Yesus membangun sikap sebagai seorang Kristiani yang sejati. Membuat pilihan untuk menjadi murid Yesus berarti juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama mereka yang tidak bisa membalas kasih kita. Kalau kita melakukan semuanya itu, Yesus mengatakan, upahmu besar di surga. Kita memang mencintai, bukan demi upah. Kita mencintai karena kita telah memilih Yesus yang telah mencintai kita. Barang siapa mengasihi saudara-saudari, pasangan, orang tua, anak-anak dengan sepenuh hati, dengan setulus hati, itu berarti dia juga mengasihi aku. Semoga kasih kita selalu memancarkan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.